Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1117 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Cerita dimulai dengan menampilkan Pulau Beehive yang merupakan markas bajak laut Kurohige, sekaligus tempat berkumpul banyak bajak laut dari seluruh penjuru dunia. Seperti yang kita tahu, di sana mereka juga sedang menonton siaran Vegapunk. Salah satu bajak laut berkata bahwa di dasar lautan kemungkinan ada banyak harta karun, sebab beberapa chapter lalu Vegapunk mengungkap tentang kenaikan air laut dalam abad kekosongan yang membuat sebagian besar dunia kini tenggelam. Di antara para bajak laut yang berkumpul itu ada Don Krieg dan Gin. Kemudian di antara para bajak laut yang mau ikut menyelam ada Pearl yang merupakan bawahan Don Krieg. Kemudian, Montblanc Cricket dan aliansi Saruyama diperlihatkan berada di atas kapal. Cricket terpukau dengan cerita abad kekosongan yang dibahas oleh Vegapunk. Kisah itu bahkan jauh lebih tua dibanding kisah dari Nolan. Cricket pun mengajak rekan-rekannya untuk melakukan ekspedisi bawah laut dan mereka juga terlihat antusias untuk itu. Lalu, cerita berpindah ke rumah sakit umum Angkatan Laut. Dalam satu ruangan, terdapat para anggota SWORD yang terlibat dalam pertempuran di Pulau Beehive beberapa waktu yang lalu. Di sana, Helmeppo berkata bahwa kisah yang Vegapunk ceritakan pasti berhubungan dengan One Piece. Ada pula Hibari yang bilang siaran dari Vegapunk membuat dia harus berpikir lagi. Sementara itu, Koby yang berbalut perban berkata akan menulis semua informasi itu nanti karena sulit untuk memikirkan hal sebanyak itu sekaligus. Di tempat tersebut pun ada Kujaku yang membicarakan soal X-Drake. Drake telah kembali dari Wano Kuni dan sedang menjalani tahap pemulihan. Pemulihan itu berjalan dengan baik, tapi Drake meminta waktu untuk sendiri sehingga dia berada di ruangan yang berbeda. Pada bagian akhir percakapan mereka, Koby berkata kepada Prince Grass bahwa situasi telah semakin memanas. Grass pun menanggapi dengan bilang sebentar lagi mereka akan mendapatkan jawaban yang berat. Untuk merespon pembicaraan kedua temannya itu, Kujaku dengan percaya diri berkata bahwa itu berarti mereka harus mulai bertindak dengan serius. Pasukan SWORD sepertinya akan melakukan hal besar tidak lama lagi. Di tempat lain, ada Smoker yang sedang mengendarai Billower Bay. Dia juga sedang menarik suatu box yang entah apa isinya. Saat sedang berkendara, Smoker menghubungi Tashigi untuk bertanya gadis itu ada di mana. Tashigi pun menjawab bahwa dia berada di rumah sakit umum Angkatan Laut. Setelah menampilkan berbagai tempat yang berbeda-beda itu, fokus cerita pun kembali ke Pulau Egghead. Di Labo Pass, Nami terkejut saat melihat Frontier Dome telah dibuka. Tapi, lokasi lautan di mana mereka akan mendarat nanti dipenuhi kapal-kapal angkatan laut, sehingga melarikan diri dari sana tidak akan mudah. Brook pun berkata dia telah mengisi penuh gentong cola, sehingga kapal Tosan Sunny bisa meluncur kapan saja. Mereka siap berangkat, hanya tinggal menunggu Jinbei dan Zoro tiba. Ketika Nami menghubungi Jinbei, Jinbei bilang bahwa mereka sudah dekat, tapi ada masalah yang serius. Mereka sedang mengejar monster aneh yang berlari menuju lokasi Tosan Sunny. Monster aneh yang Jinbei maksud ternyata adalah Gorosei Nusjuro. Saat Nusjuro sudah dekat dengan kapal, dia pun segera melompat dan hendak melancarkan tebasan ke kapal itu. Hal tersebut membuat orang-orang yang berada di atas kapal langsung terkejut. Untung saja Jinbei dan Zoro mampu berkolaborasi dengan baik untuk menggagalkan hal tersebut. Jinbei memakai teknik Kataguruma dari ilmu Jujutsu manusia ikan untuk melempar Zoro ke arah Nusjuro. Zoro yang melesat dengan cepat itu pun menggunakan teknik dua pedang bernama Rashomon, sehingga tebasan Zoro dan tebasan Nusjuro saling beradu, menghasilkan efek api dan petir hitam. Zoro yang melihat pedang milik Nusjuro berkata bahwa pedang tersebut adalah Kitetsu sebelum mereka berdua sama-sama terlempar. Sangat menarik ketika Zoro menyadari bahwa pedang Sang Gorosei itu juga berasal dari garis pedang Kitetsu. Seperti yang kita tahu, garis pedang Kitetsu terdiri dari Shodai Kitetsu, Nidai Kitetsu, dan Sandai Kitetsu. Sandai Kitetsu dipegang oleh Zoro dan Nidai Kitetsu berada di Wano Kuni. Yang menjadi misteri dalam waktu lama adalah keberadaan dari Shodai Kitetsu
Kitetsu. Dalam chapter kali ini, dugaan Zoro terhadap pedang Nusjuro itu benar, sehingga terungkap bahwa Sodai Kitetsu dimiliki oleh sang Gorosei itu. Pedang-pedang Kitetsu dianggap terkutuk karena sering membuat para penggunanya mati. Sodai Kitetsu sebagai pedang generasi pertama merupakan yang terkuat dan paling mengerikan di antara Kitetsu yang lain. Pada masa lalu, sepertinya Sodai Kitetsu sudah memakan banyak korban di kalangan penggunanya sendiri karena tak mampu menaklukkan pedang itu. Namun di tangan Nusjuro, Sodai Kitetsu bisa ditaklukkan dengan baik, sehingga tak heran dia bisa menggunakan pedang tersebut secara maksimal. Kali ini, Nusjuro dan Zoro sama-sama terlempar. Zoro pun berkata agar Nami dan yang lain segera meluncurkan kapal, biar nanti Zoro dan Jinbei menyusul dengan cara melompat. Tapi kita tentu tahu bahwa Nusjuro tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Walau Zoro dan Jinbei sangat kuat, tapi pertarungan melawan seorang Gorosei tentu akan berat. Dalam pertarungan tersebut, Zoro akan terdorong untuk menggunakan teknik yang lebih kuat dari Ashura dan King of Hell. Dia akan memakai teknik baru yang lebih mengerikan. Bahkan besar kemungkinan pertarungan melawan Nusjuro akan membuat satu atau lebih dari pedang Zoro menjadi hitam permanen alias Kokuto. Jika Enma yang naik level, maka pedang itu akan naik dari Owazamono menjadi Saijo Owazamono, yaitu pedang dengan kualitas terbaik. Dengan melawan musuh sekuat Nusjuro, tentu wajar jika ada pedang Zoro yang berevolusi, karena musuh sekuat Nusjuro bisa mendorong batasan Zoro. Beralih ke tempat lain, di dekat pantai, ada Sanji dan Atlas yang menunggu Luffy. Luffy pun sudah mendekati lokasi tersebut, karena dia sudah tidak lagi dikejar oleh Warkuri. Kemudian, para raksasa Elbaf diperlihatkan sedang sibuk bertempur melawan pasukan angkatan laut. Awalnya, mereka unggul jauh, namun beberapa Vice Admiral datang ke sana, membuat pertempuran menjadi sengit. Vice Admiral Dole berhasil mengalahkan salah satu raksasa, yaitu Kashi. Setelah itu, pemandangan yang mengerikan ditampilkan. Gorosei Warkuri, Saturn, Mars, dan Jupiter semuanya telah berada dalam mode full monster dan mereka bersiap mengincar robot kuno. Sementara itu, siaran dari Vegapunk masih terus berlanjut. Dia berkata dia punya satu pesan lagi untuk disampaikan. Pesan ini ditujukan kepada para penyandang inisial D yang berada di seluruh dunia. Reaksi dari beberapa orang pun diperlihatkan, seperti Dragon dan Kurohige yang merupakan para penyandang D. Serta orang-orang yang dekat dengan para penyandang D juga ditampilkan, seperti Sabo, Kobe, dan Beppo. Lanjut ke perkataan Vegapunk, sang ilmuwan itu berkata, di antara para penyandang D ada Mo titik-titik. Tapi sebelum ucapannya selesai, siaran telah berakhir karena Warkuri menyerang robot kuno. Robot kuno terlempar ke udara dan jatuh ke tanah, yang mana itu sepertinya mengakibatkan kerusakan pada Haishin Denden Mushi. Hal ini sangat disayangkan karena informasi penting mengenai D yang hendak disampaikan oleh Vegapunk tidak sampai selesai. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Vegapunk mengenai D merupakan hal yang benar-benar baru. Ini bukan informasi yang sudah kita tahu atau bisa kita duga dengan mudah. Seandainya saja perkataan Vegapunk tidak terpotong, maka informasi yang akan dia berikan terkait D pasti akan mengejutkan semua orang. Kemudian, chapter pun berakhir dengan memperlihatkan York yang sangat lega karena siaran dari Vegapunk berhasil dihentikan. Walau serangan para Gorosei kepada robot kuno cukup telak, tapi robot tersebut masih belum kalah begitu saja. Dia akan bangkit lagi untuk melakukan berbagai hal penting di sana. Kemudian, soal langkah selanjutnya dari Gorosei usai menghentikan siaran Vegapunk, tentu sekarang mereka akan fokus menghentikan bajak laut topi jerami, terlebih khusus untuk menghentikan Luffy. Setelah siaran Vegapunk berakhir dalam chapter ini pun, banyak pihak yang akan memulai pergerakan dengan berbagai tujuan. Ada yang ingin mencari senjata kuno, karena senjata kuno yang punya kekuatan dahsyat dibahas dalam siaran tersebut. Ada pula yang ingin mencari poneglyph dan menelitinya agar bisa mendapatkan cerita lebih lengkap soal abad kekosongan. Siaran Vegapunk sukses membangkitkan rasa ingin tahu dari banyak orang. Lalu, ada juga yang akan berusaha memburu harta karun di bawah lautan. Walau ini hampir mustahil mengingat reruntuhan-reruntuhan yang tenggelam itu berada jauh sekali di dalam laut. Selain untuk melakukan hal-hal tersebut, masih ada banyak lagi orang-orang yang akan bergerak dengan tujuan-tujuan lain. Siaran Vegapunk benar-benar menciptakan dampak besar walau siaran itu terhenti sebelum pesannya selesai. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1117. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.